dan Samudra Hindia, serta sumber daya laut Indonesia yang sangat beragam. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Perkembangan transportasi di Indonesia. Perkembangan transportasi di Indonesia ada 3. Yang pertama transportasi air, transportasi darat, dan transportasi udara. Pertama ada transportasi air. Indonesia disebut dengan negara bahari atau kepulauan Nusantara karena memiliki transportasi sejak awal peradaban Nusantara, yaitu kapal dan perahu. Yang kedua ada transportasi darat. Zaman modern sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan bus dan kereta sebagai transportasi mereka. Yang ketiga ada transportasi udara. Industri penerbangan di Jakarta mulai berkembang menjadi PT Industri Penerbangan yang dibuat oleh Bapak B.J. Habibie. Dari kali ini kita akan membahas tentang sejarah kemaritiman. Langsung aja ke pembahasannya. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Yang pertama pada masa kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit adalah kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan ini menjadi pengendali antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang akan kaya komoditas perdagangan. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya di abad ke-13 sampai hingga 16 Masehi. Kerajaan Majapahit melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan utama yaitu Bubat dan Canggu. Pada masa Kerajaan Majapahit, sistem ekonomi maritim terus berkembang. Kedua ada masa kolonialisme Belanda. Pada masa kolonialisme Belanda, Kongsi Dagang Perusahaan India Timur atau VOC masuk ke Indonesia dan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Ada juga masa kolonialisme Jepang. Wilayah perairan Indonesia dikuasai sepenuhnya dan dijaga ketat oleh Jepang. Perdagangan lumpuh, Jepang juga menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, dan lain-lain. Orde Lama. Waktu kita baru merdeka, ada deklarasi yang namanya Deklarasi Juanda, memberitahu undang-undang bahwa kita memiliki batas teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Kekuatan maritim Indonesia kembali. Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1965. Yang ke-1, adanya Deklarasi Juanda. Kekuatan maritim Indonesia lahir kembali dan diperkuat dengan UU nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Yang kedua, Deklarasi Juanda menyatukan pulau-pulau di Indonesia di mana laut sebagai wilayahnya. Kedua, ada pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini mengalami kemunduran, tidak terlalu berkembang karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan darat. Misalnya pembangunan infrastruktur. Pada zaman Orde Baru, banyaknya pemerintah berfokus pada infrastruktur jalanan seperti terminal bus, jalan raya, dan jembatan. Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini mengalami kemunduran karena program Orde Baru lebih mengutamakan pembangunan transportasi di darat. Tahun 1982, Hukum Laut Internasional United Nations Confederation of the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS menyepakati Deklarasi Juanda. Selanjutnya ada masa reformasi. Masa reformasinya sekarang sudah ada deklarasi Bunaken Bejadi. Deklarasi eksploitasi laut boleh mengekspor tapi tidak boleh mengambil semua sumber daya laut atau ada batasan. Dikeluarkannya seruan Sunda Kelapa sumber daya laut yang ada di perbatasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Masa reformasi yang pertama, adanya deklarasi Bunaken oleh B.J. Habibie yang ingin melestarikan dan kembali melihat laut sebagai objek tujuan pembangunan. Yang kedua, Departemen Eksplorasi Laut yang dibentuk oleh Gus Dur. Yang ketiga, dikeluarkan seruan Sunda Kelapa oleh Megawati. Yang keempat, World Ocean Conference oleh SBY. Yang kelima, pembangunan maritim dengan 5 pilar utama oleh Pak Jokowi. Pada masa reformasi, ada 5 pilar utama yang dibuat oleh Bapak Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 5 pilar tersebut yaitu: yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Selanjutnya, saya di sini akan membawakan materi deklarasi Juanda, yang dimana deklarasi tersebut mendeklarasikan batas wilayah Laut Indonesia. Deklarasi Laut Dunia dan Indonesia. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Lalu, deklarasi Juanda berbunyi seperti berikut, bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Tujuan deklarasi Juanda. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, untuk mengatur lalu lintas, damai, pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai perkembangan transportasi dan perdagangan internasional. Semoga dapat dipahami ya. Dadah!